Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah kehidupan, waktu tidak pernah berhenti. Waktu pasti terus berputar, apapun kondisinya. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menghentikan waktu. Tentunya semua keajaiban ini atas izin dari Allah. Orang tersebut adalah Nabi Yusa bin Nun, sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nabi Yusa bin Nun adalah salah satu murid dari Nabi Musa yang dimuliakan Allah hingga Yusa diangkat menjadi seorang nabi. Tentunya jika ia memiliki hubungan erat dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Yusa ini adalah nabi untuk golongan kaum Bani Israel. Dalam bahasa Arab kita kenal sebagai Yusa. Dalam bahasa agama Nasrani dan Yahudi mereka menyebutnya Yusua atau Joshua. Diriwayatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi bahwa Yusa mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini dikenal dan diceritakan karena bersumber dari Al-Quran. Tak kala Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat, estafel kepemimpinan kaum Bani Israel dipegang oleh Nabi Yusa. Untuk kisah Nabi Musa dan Harun akan kita bahas di video selanjutnya. Kali ini kita akan fokus pada kisah Nabi Yusa alaihissalam. Sebelumnya, Nabi Musa dan Harun ditugaskan oleh Allah untuk memimpin Bani Israel dengan misi berjihad, memperebutkan wilayah Palestina. Setelah keduanya wafat, misi jihad ini dilanjutkan oleh Nabi Yusa. Di sini dikisahkan Nabi Yusa memimpin Bani Israel berperang melawan kaum atau kabilah yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina dengan maksud merebut wilayah Yerusalem. Ketika itu beberapa kabilah yang menempati Baitul Maqdis mayoritas adalah kabilah dari Kan'an. Pada suatu hari ketika akan berperang, Nabi Yusa alaihissalam mulai mengumpulkan orang dari Bani Israel untuk berperang melawan Yerusalem. Dikumpulkan semua pemuda dan laki-laki ketika itu. Kemudian Nabi Yusa memberikan ultimatum kepada kaumnya. Pertama, bila mana ada seorang pemuda yang baru saja menikah dan hendak menikmati malam pertama dengan istrinya, maka mundurlah dan pulanglah. Jangan ikut berperang. Yang kedua, jika ada seorang laki-laki atau pria yang sedang membangun rumah untuk keluarganya dan menunggu penyelesaiannya, maksudnya belum menutup atap rumahnya sehingga keluarganya tidak jelas tinggal di mana, maka jangan ikut berjihad. Yang terakhir, yang ketiga, jika ada seorang yang telah membeli kambing atau onta yang sedang hamil dan menunggu kelahirannya, maka jangan ikut jihad. Hal ini akan mengganggu pikiran dan saat berperang. Akhirnya tersisalah orang-orang yang siap berperang, yaitu yang tidak termasuk dalam persyaratan Nabi Yusa alaihissalam. Kemudian Nabi Yusa dan pasukannya pun berjalan menuju Yerusalem. Sebelumnya Nabi Yusa alaihissalam mengutus seseorang untuk memata-matai masyarakat Yerusalem. Orang ini ditugaskan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kota itu. Dari mata-mata ini didapatkan kabar bahwa orang-orang Yerusalem sangat takut dengan kaum Bani Israel. Banyak kabar tersebar di masyarakat Yerusalem mengenai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, seperti terbelahnya lautan yang memungkinkan Bani Israel menyeberanginya, serta berbagai mukjizat lainnya yang mereka dengar dari mulut ke mulut. Masyarakat di sana berspekulasi bahwa kaum Bani Israel adalah kaum yang dilindungi Tuhannya dan dikenal sebagai orang-orang sakti.
Mengetahui hal ini, orang-orang Bani Israel semakin percaya diri untuk menyerang dan merebut kota Yerusalem. Akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusa alaihissalam. Ketika mereka sudah berjalan jauh dari daerah tempat tinggalnya dan hampir sampai di gerbang kota Yerusalem waktu sudah sore dan lewat waktu asar, pasukan Bani Israel mulai menerobos masuk ke pintu gerbang Yerusalem dan terjadilah perang antara Bani Israel dan penduduk Yerusalem. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah beberapa jam berperang, waktu sudah mulai menunjukkan maghrib, artinya langit sudah mulai gelap. Ketika itu jika masuk waktu maghrib, hari dianggap sudah berganti dari Jumat menjadi Sabtu. Ada semacam tradisi atau peraturan bahwa kaum Bani Israel dilarang berperang pada hari Sabtu. Jadi ketika waktu sudah hampir maghrib, perang akan dihentikan dan dilanjutkan pada hari Minggu. Maka kedua belah pihak belum bisa menentukan siapa pemenangnya jika perang tersebut ditunda. Karena hal ini, Nabi Yusa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menahan matahari sampai pertempuran dimenangkannya. Nabi Yusa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya dengan izin Allah menunjuk kepada matahari dan berkata, "Kamu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini dimenangkan." Kemudian matahari pun berhenti dan kondisi ini berlangsung sampai perang dimenangkan oleh Bani Israel. Selama ini matahari selalu tepat pada waktunya, baik saat terbit maupun tenggelam. Namun atas izin Allah ketika itu matahari ditahan untuk Nabi Yusa alaihissalam karena Allah menghendaki untuk memuliakan hambanya. Hal ini juga pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk Nabi Yusa. Setelah perang ini usai, Yerusalem jatuh ke tangan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Yerusalem dengan sujud. Maksudnya menundukkan kepala atau dalam posisi rukuk. Namun seperti yang kita tahu, kaum Bani Israel terkenal sebagai orang-orang yang keras kepala dan sering bersikap kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Meskipun diperintahkan untuk masuk dengan menunduk kepala, mereka justru masuk dengan berbalik atau membelakangi perintah tersebut. Padahal mereka sudah diberi kemenangan dan ditunjukkan mukjizat, namun mereka tetap menunjukkan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Bukan hanya itu, mereka disuruh masuk ke Yerusalem sambil menyebut Kitah, yang artinya memohon ampun kepada Allah. Namun kata-katanya diplesetkan menjadi hiton, yang artinya ya Allah berikan makanan. Mereka disuruh meminta ampun tapi malah meminta makanan. Meskipun mereka sudah dimenangkan dan tinggal masuk saja, mereka tetap bersikap kurang ajar. Maka akhirnya Bani Israel tinggal di Yerusalem dan Baitul Maqdis sejak saat itu, yang dipimpin oleh seorang nabi bernama Yusa bin Nun alaihissalam. Demikian cerita tentang kisah Nabi Yusa bin Nun alaihissalam. Semoga cerita ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari saya pribadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.